Ingat. Nah, anak-anak, ketika kalian menjelang terjadi menstruasi, itu pasti kalian akan merasakan adanya suatu perubahan. Kadang-kadang karena pengaruh hormon estrogen ini menjadi berhenti, kalian bisa menjadi gelisah. Emosionalnya meningkat, gampang marah, gampang tersinggung. Kalau di hari-hari biasa, kalian pinjam tip temanmu tanpa permisi pun enjoy aja, nggak masalah. Tapi ketika menjelang terjadi menstruasi, kok kamu coba-coba ambil tanpa permisi, pasti akan dimarahi. Ini pengaruh dari hormon. Pengaruh dari hormon estrogen itu. Oke. Nah ini maka setelah sel telur terbentuk di sini, maka dalam waktu 28 hari sekali, yang rata-rata pada umumnya kalian akan menghitungnya setiap 1 bulan sekali. Yang sebenarnya kalau dihitung rata-ratanya itu hanya 28 hari sekali. Jadi kalau bulan kemarin kalian menstruasi tanggal 14, insya Allah bulan ini nanti maju 2 hari menjadi tanggal 12. Nah, gak usah kaget. Jadi nanti kudu ditandai seperti itu. Selain emosinya meningkat, biasanya karena di sini akan terjadi penegangan otot-otot rahim, maka kalian akan merasakan biasanya otot pinggang ini akan terasa sangat kaku, sehingga tidak nyaman, mulet. Ya, ini. Terus juga diikuti dengan gejala-gejala yang lain. Yang kalian rasakan apa antara lain? Biasanya terus aras-arasan mangan. Terus selain emosi memuncak, apalagi? Sakit perut, pinggangnya tegang, sakit perut itu ditandai karena apa? Di sini dinding endometriumnya akan meluruh sehingga otot dan saraf pada dinding endometrium terputus. Itu yang menyebabkan sakit. Nah, itu adalah merupakan hal yang biasa. Tetapi kalau sakitnya berlebihan, seringkali ada yang sampai terjadi pingsan. Seringkali luar biasa, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Kalau terjadi seperti itu, ya tolong segera periksakan diri. Barangkali ada hal-hal lain selain karena adanya pengelupasan dinding endometrium. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Saluran alat reproduksi wanita yang berikutnya adalah ini. Bagian yang menyerupai corong ini, saluran yang panjang terus ini adalah yang disebut dengan tuba Fallopi atau saluran telur atau ovida. Jadi setelah terjadi ovulasi, lepas dari sini setiap 20 hari, maka ini akan ditangkap oleh tentakel-tentakelnya ini, jari-jari kecil pendek ini, bisa masuk ke sana. Nah, nanti di sana akan berada di sekitar bagian ini. Di tempat inilah khusus terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi yang namanya sel telur ketika baru terlepas masuk ke sini, di saat sampai sini sel sperma sudah sampai ke sana, maka tetap tidak akan terjadi pembuahan. Kenapa? Ibarat telur itu adalah bunga betina, sperma itu adalah bunga jantan. Ini bunga betinanya belum cukup matang, jadi perlu waktu. Maka terus cari bawah sana pada saluran sekitar ini. Nanti kalau ketemu dengan sel sperma, maka di sini inilah tempat terjadinya pembuahan
atau fertilisasi. Makanya pembuahan pada manusia termasuk pembuahan di dalam, atau istilahnya apa? Internal, di dalam tubuh. Tidak bisa di luar tubuh. Kecuali kalau itu terjadi rekayasa. Misalkan terjadinya sulit terjadi pembuahan secara alamiah, maka baru melibatkan teknologi direkayasa dengan adanya bayi tabung. Dipertemukan sel sperma dengan sel telur di dalam tabung, kemudian setelah positif terjadi pembuahan baru dimasukkan. Nah, nih lanjut. Nah, karena usia-usia kalian meskipun sudah menstruasi itu tidak akan terjadi kehamilan karena tidak terjadi pembuahan, tidak ada sel sperma yang nyasar ke sana. Jadi jangan takut berenang bersama di kolam renang kemudian nanti terjadi hamil, itu tidak akan terjadi. Nah, tidak akan terjadi karena di sini pembuahannya berlangsung di dalam tubuh. Nah, lanjut, setelah terjadi pembuahan di sana, maka diteruskan ke organ berikutnya. Di bagian ini adalah yang disebut rahim atau uterus. Rahim uterus, bagian samping kanan kiri dengan dinding-dinding rahim berotot tebal, bagian atas juga begitu. Tempat ini adalah tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Jadi sel telur dibuahi menjadi tumbuh menjadi zigot, zigot terus dibawa masuk, tumbuh di sana menjadi embrio, embrio nanti akan tumbuh menjadi fetus atau janin. Berkembang di sana. Berapa lama? Secara umum 9 bulan 10 hari. Itu secara umum. Tapi ada kalanya yang 7 bulan sudah lahir. Ada kalanya seperti itu. Tidak masalah, karena pada saat itu organ tubuh sebenarnya semuanya sudah lengkap dan sudah berfungsi dengan baik. Nah, ini terjadi pertumbuhan di sini selama 9 bulan 10 hari. Selanjutnya nanti karena hormon di sana yang namanya estrogen berhenti, yang muncul hormon progesteron. Hormon progesteron nanti akan mempengaruhi ini munculnya, untuk mempengaruhi terbentuknya air susu. Kelenjar susunya itu akan mulai berkembang tumbuh terus, menghasilkan air susu. Pada puncaknya nanti akan mempengaruhi dinding rahim, sehingga nanti dinding rahim itu akan terlepas. Bukan dinding rahimnya yang terlepas, tapi terjadi kontraksi sehingga ari-ari plasentanya terlepas. Maka hanya ada satu jalan keluar. Di sini otot yang tebal, otot tebal, pengaruh dari hormon estrogen ini akan terjadi penegangan, berkontraksi, ruangan semakin sempit, akhirnya terdorong pada satu pintu melalui leher rahim atau yang disebut dengan cervix. Bagian ini cukup dalam, ya, sehingga seringkali karena bagian ini merupakan lubang kecil yang menyempit, seringkali terjadi masalah pada cervix ini. Oleh karena itu kebersihan alat reproduksi sangat penting untuk dijaga. Nah, kemudian di sini terus dilanjutkan nanti lubang yang terakhir yang disebut dengan vagina. Nah, di vagina itu ada apa saja nanti kalian bisa baca sendiri di buku paket, karena di situ ada yang namanya labium. Labium itu sejenis bibir, istilah kayak bibir. Kalau pada belalang itu ada labiumnya, nah bibirnya. Itu ada yang labiumnya itu yang besar bagian luar, kemudian di dalam lagi ada labium lagi. Dalam lagi bagian ini. Nah, ini pada vagina ini sebenarnya ini penuh dengan otot-otot melingkar. Otot-otot melingkar. Nah,
Ini sangat kuat untuk bisa mencengkeram. Tidak perlu saya jelaskan hal yang seperti itu. Yang penting kalian semua bisa memahami tentang bagian-bagian alat reproduksi wanita beserta fungsi-fungsinya. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan, ada yang tidak paham?